Kaisar Qingzu tercengang. Apakah orang ini benar-benar bertarung dengan penyihir leluhur beracun? Tidak mungkin. Benar-benar membual. Tidak masalah jika Anda membual. Mengapa Anda memprovokasi orang lain setiap kali Anda membual? Tiba-tiba, saya melihat bahwa Du Yaoyao memiliki wajah yang dingin. Dia marah seperti seorang gadis. Kecuali dadanya yang rata. Dan sisanya tidak kalah dari lentera Qingxing. Tetapi Qingzu tahu kejahatan metodenya. Kamu, jangan main-main. Aku sekarang adalah sinar roh yang tersisa. Paling-paling aku bisa menggunakan King Ye Tian Xinlian untuk melindungiku. Dan sisanya sibuk, aku tidak berdaya. Kaisar Qingzu panik. Dia bahkan curiga bahwa Tuan Feng berani mengendalikan kesombongan begitu sedikit. Apakah dia pikir dia dibantu oleh kaisar yang kuat? Tetapi sekarang dia adalah sinar roh yang tersisa. Tapi tentu saja Qin Yichen tahu bahwa Kaisar Qingzu sekarang adalah secercah semangat yang tersisa. Lalu bagaimana? Bukan tidak mungkin bagiku untuk melawan dua monster besar sendirian. Kata-katanya begitu sederhana. Sangat jelas sehingga Kaisar Qingzu tidak bisa berkata-kata. Saat bibir birunya sedikit terbuka dan dia sangat terkejut, Qin Yichen telah berubah menjadi sinar guntur dan membunuhnya. Mati. Tanda seru. Pergerakan tubuh Tao Qin Yichen menarik angin dan kecepatan, dan melihat Taoismenya makmur, membunuh segalanya. Sementara King Xingding menatap matanya. Itu tenang dan matanya sedingin-sedingin pisau pencuri ini, yang telah melawan 10 yang mulia, harus mati. Bahkan King Xingding menganggapnya konyol. Bukankah pisau pencuri ini memikirkannya? Mengapa Yao Huai membiarkan dia menghentikan dirinya dan Du Yaoyao? Komandan Iblis hanya berpikir bahwa dia adalah semut, yang sama sekali bukan penghalang. Jika dia dihancurkan sampai mati, dia akan dihancurkan sampai mati. Itu normal untuk dihancurkan sampai mati. Cahaya biru bersinar. Saya melihat lentera biru perlahan mengambil lentera, dan lentera biru mekar dan berputar dengan cepat, dan riak kental menyilaukan. Saya tidak tahu apakah cahaya biru memancar keluar atau menyapu ke dalam seperti pusaran air. Mungkin ada keduanya. Lampu hijau menarik jiwa, dan bisa menghancurkan jiwa. Tiba-tiba, Qin Yichen merasa bahwa cahaya biru di depannya mengaburkan langit dan bumi. Jiwanya tampaknya ditarik ke dalam cahaya biru, dan hantu King Yi yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan membunuhnya. Mencoba mencabik-cabiknya. Tembakan King Xingdeng. Dapat dikatakan bahwa kerumunan orang kuat yang menarik kerumunan bertepuk tangan lagi dan lagi. Oke. Tembakan iblis besar. Jiwa dan roh pencuri akan musnah. Buat dia gila. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa iblis besar dari istana iblis kuno sebanding dengan Raja Surga Kaisar, kan? Apakah kamu masih ingin bertarung 1 lawan 2? Beri dia kegilaan. Hari ini, kamu harus memberitahu dia bahwa alam semesta kuno tidak seperti yang dia pura-pura. Dalam cahaya biru, semuanya kecewa. Qin Yichen hanya merasa terpesona, dan jiwa akan terkoyak kapan saja, luas dan tak berujung, seolah-olah lentera biru memiliki misteri besar. Guru Saudara Feng, hati-hati, metode ini diubah oleh cahaya biru itu. Cahaya biru telah mengumpulkan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Anda harus menjaga roh, jika tidak, Anda akan terjebak di dalamnya. Kaisar Qingzu masih menggunakan pengetahuannya sendiri untuk mengingatkan junior ini. Dia sangat khawatir. Diperkirakan saudara muda Feng belum pernah bertarung melawan iblis besar sebelumnya, dan dia tidak tahu kengerian iblis besar. Qingzu menebak dengan benar. Qin Yichen benar-benar tidak bertarung melawan monster besar di bawah komandan Lik leluhur ini. Tapi dia meludahi Raja Dewa Yongye. Jangan terlalu merepotkan. Kaisar Qingzu masih memeras otaknya agar Qin Yichen mempertimbangkan cara keluar. Tetapi melihat yang terakhir tersenyum dingin. Saat berikutnya, seluruh tubuh menjadi ganas. Dan dalam sekejap, dia melihat sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya mengamuk. Membunuh lingkungan yang tak berujung. Hantu Xingyi. Lei Wei mendominasi dunia, menghukum jiwa dan menghancurkan iblis. Banyak pembangkit tenaga listrik hanya melihat cahaya biru di tangan lentera Qingxing semakin meluas. Cahaya guntur yang terhuyung-huyung di dalamnya tampaknya menghantui naga guntur. Mencekik cahaya biru. Dan hanya dalam beberapa napas, langit pecah dan tanah pecah. Dan cahaya guntur menelan cahaya biru. Ledakan. Tanda seru. Cahaya biru menghancurkan dan menghancurkan langit. Hanya guntur yang meledak dari langit yang keras dan musnah seperti naga. Saya melihat Qin Yichen bermandikan cahaya guntur, memegang pisau ilahi dan membanting. Sisik guntur dan abu roh heroik dipadatkan menjadi satu. Seperti baju besi ilahi, sangat kuat. Aku siap membunuhmu, jadi jangan gunakan metode biasa ini untuk menguji. Ledakan. Tanda seru. Sementara Qin Yichen diejek, pedang ajaib di tangannya tidak ragu sama sekali. Dia hanya melihatnya menebas dengan marah. Pedang ini sederhana dan bersahaja, tetapi ada seperti besi. Besi telanjang adalah kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Semua gigitan dan tinju dapat membuat pembangkit tenaga listrik surgawi kagum. Tetapi pedang Qin Yichen seperti tebasan yang mengamuk. Tetapi pedang itu sangat kejam, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang bahkan lebih campuran niat membunuh yang parah. Jika pedang ini ingin menebas siapapun, siapapun hanya akan berakhir di tempat yang berbeda.
Ledakan. Tanda seru. Di mata King Sing Lantern yang dingin dan jernih, ada kesedihan yang jelas. Pada saat ini, dia melihat sosok Du Yao Yao berkedip, dan tangan giok gadis itu berubah menjadi tang seperti kalajengking beracun, dan tiba-tiba mencekik pedang ajaib. Ledakan. Tanda seru. Tubuh Tao Du Yao Yao tampak gemetar dan mencibir tajam. Pisau pencuri, saya tidak berharap Anda memiliki beberapa keterampilan. Kalau tidak, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda memanggil saya semut. Saya benar-benar semut, kan? Qin Yichen benar-benar terkejut bahwa Du Yao Yao mampu menangkap pedangnya sendiri. Anda harus tahu bahwa yang pertama adalah murid leluhur racun, dan dia sangat ganas dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, pada jarak sedekat itu, cibiran Du Yao Yao jelas, tidak mungkin pisau pencuri ini lolos dari racun jahatnya. Bah! Saya melihat Du Yao Yao membuka mulutnya, awalnya seperti mulut bibir cendana seorang gadis muda, tetapi dia menyemprotkan lapisan racun. Bahkan racunnya terlihat sangat indah, bersinar dan cemerlang, bahkan seperti sirup batu giok. Namun, setelah melewati racun beracun, saya melihat aliran racun berwarna-warni berubah menjadi kecemerlangan, dan bahkan ruang itu terkorosi dan hancur, yang secara langsung membunuh jalan antara surga dan bumi. Tampaknya jika racun iblis ini jatuh ke tubuh, itu pasti kehilangan jalan dan jalan. Saya juga mengatakan bahwa kami menggunakan cara biasa untuk menguji Anda. Anda, pisau pencuri, tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Du Yao Yao sangat bangga, tetapi Qin Yichen memandangnya seperti orang idiot. Pada jarak sedekat itu, racun jahat memang tertangkap basah. Tapi, matahari yang keluar dari alisnya tidak bisa dihindari oleh Du Yao Yao. Ledakan. Tanda seru. Terik Sun Zunlong Tiantong. Buka. Tanda seru. Saya melihat alis Qin Yichen bermekaran. Matahari yang terik seperti pilar. Langsung membakar roh surgawi yang beracun. Merebus kepalanya dan merebus otaknya. Pada saat konfrontasi antara racun yang menyilaukan dan murid langit naga matahari yang menyala-nyala. Ledakan yang menyilaukan dan kekuatan kekacauan. Alis Qin Yichen sangat tajam, dan matanya yang tampak seperti pedang ajaib bahkan lebih mematikan. Dia memiliki senyum mimpi sebelumnya, atau mengatakan bahwa berbicara dan tertawa tidak akan mempengaruhi pembunuhan, dan pembunuhan itu hampir tidak dapat ditutupi. Racun itu meleleh di bawah terik matahari, dan kecemerlangan yang menyilaukan seperti matahari terbit bagi banyak orang kuat. Menghadapi matahari pada jarak yang begitu dekat, itu membuat mata mereka pecah, dan bahkan rambut mereka sangat dekat. Pembakaran spontan. Kekuatan yang mengerikan. Menurut legenda, bukankah ini mata kaisar matahari berapi-api? Itu hanya akan menjadi lebih lemah jika jatuh di alis pisau pencuri. Bersama iblis besar, tidak bisa bersaing.